Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan hari ini. Selasa tanggal 3 Februari 2026, seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 sesuai bacaan gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap sedia mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian, Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarkanlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu."
Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suatmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nats renungan kita pada pagi yang indah ini yaitu memilih bernaung kepada Allah. Memilih bernaung kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, arti kata bernaung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berlindung atau bernaung di bawah sesuatu untuk mendapatkan perlindungan dari panas, hujan, atau bahaya. Bisa juga secara kiasan meminta perlindungan di bawah kekuasaan atau perlindungan yang lebih besar seperti hukum atau negara. Ini berarti mencari tempat berteduh atau perlindungan, baik fisik maupun non-fisik. Begitu juga yang diceritakan firman Tuhan bagi kita saat ini, merupakan kisah perjumpaan Rut dan Boas. Rut merupakan seorang janda yang miskin dan hidupnya penuh kekhawatiran. Ia tak punya materi apapun, bahkan kehilangan anak-anak dan suaminya. Penderitaan datang silih berganti menerpa kehidupannya. Sebagai perempuan miskin dalam budaya kuno Israel, Rut hanya punya sedikit pilihan untuk mencari nafkah setelah tinggal di Bethlehem bersama Naomi. Rut pergi memungut bulir-bulir jelai di ladang. Ia bekerja di belakang para pemetik atau penuai hasil panen, menurut hukum Israel kuno. Ketika orang Israel memanen hasil panen dari ladang mereka,
Mereka harus meninggalkan sebagian tanaman di tepinya dan sebagian sisa gandum, yaitu potongan gandum yang akan jatuh atau terlewatkan oleh para pemanen saat mereka melewati ladang. Komitmen Rut, seorang janda keturunan Moab, untuk mengikuti Naomi sebagai orang asing di Israel menuntut harga mahal. Karena Naomi sudah tua, Rutlah yang bekerja. Dan hal ini tidak mudah. Tidak ada orang yang akan melindungi dia, apalagi dia seorang perempuan asing di antara kaum Israel. Akan tetapi dengan tulus, Rut bertekad untuk memelihara Naomi dengan bekerja sebagai pemungut bulir-bulir jelai yang terjatuh di tanah. Pertemuan Rut dan Boas inilah yang akan menjadi titik balik dari kisah Rut. Pengakuan iman dan kesetiaan Rut sungguh nyata dari perbuatannya yang berinisiatif melakukan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya dan juga mertuanya, yaitu Naomi. Hal ini juga menarik perhatian Boas untuk mencari tahu tentang Rut dan bermurah hati padanya semakin besar. Boas memuji dan memberkati Rut akan kebaikan yang telah dilakukan. Dan begitu banyak hal yang terjadi dalam kisah ini, dapat kita lihat bahwa secara tidak langsung melalui hal-hal yang tidak direncanakan oleh Rut maupun Boas, Tuhan sendiri sedang bekerja untuk menjaga dan menolong Rut. Bahkan apa yang Tuhan lakukan untuk Rut juga Naomi bukan sekedar menyelamatkan mereka dari kesusahan, kemiskinan, tetapi lebih dari itu, kesetiaan Rut kepada Tuhan mendapat balasan yang sangat besar. Bahkan yang tidak terpikirkan oleh Rut, keturunan Elimelek tetap terjaga melalui pernikahan Rut dengan Boas, dan bahkan dari keturunan Rut inilah kejayaan Israel ditegakkan dalam pemerintahan Daud. Kepada anak-anak dapat ditekankan tentang perbuatan Tuhan yang begitu besar kepada Rut, yang setia dan mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Diperhitungkan Tuhan lebih dari apa yang bisa Rut pikirkan. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Allah yang memilih dan memanggil Boas untuk memelihara hidup Rut dan Naomi. Demikian pun juga kehidupan kita adalah Allah yang sama, yang memelihara hidup kita, juga memelihara hidup orang lain. Sama seperti Allah memelihara hidup Rut dan Naomi melalui kehidupan keberadaan Boas. Oleh sebab itu, mari tetap percaya dan arahkan pandangan iman kita kepadanya. Teruslah bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Meskipun mungkin kita pernah mengeluarkan perkataan keluhan tentang segala kepahitan hidup di masa lalu, namun Ia adalah Tuhan yang memahami hidup kita. Ia adalah Tuhan pohon pelindung kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Allah menjamin kehidupan setiap orang yang berlindung kepadanya. Dia adalah Allah yang memperhatikan baik hal-hal terkecil sekalipun dalam kehidupan orang yang datang berlindung padanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita tetap memilih berlindung padanya, dan Ia akan senantiasa menaungi kita dengan sayap pengasihannya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan penguasa tunggal semesta alam ini, Tuhan yang empunya hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini.
Semoga kami tetap memilih, bernaung dan berlindung kepada Allah sepenuhnya, yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik yang sakit di rumah mereka maupun yang sakit di tempat perawatan. Tuhan, pilihlah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya, berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi, semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita. Hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami juga berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang cukup kepadanya. Kami juga tetap berdoa buat kedua hamba Tuhan sebagai pendeta di Jemaat Sion Makale, Ibu Pendeta Jona Luther dan Bapak Pendeta Octavianus Banne Padang, bahkan kami sebagai penatua dan diaken juga pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah singkat yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.